Selamat pagi, siang, sore rekan-rekan praktikum Sistem Otomatisasi Industri. Pada kali ini kita akan memasuki modul 3 dengan materi pengenalan gerbang logika dan instruksi dasar pemrograman PLC. Tujuan praktikum pada modul 3 ini yaitu untuk mengetahui dan memahami gerbang logika PLC. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami instruksi dasar pemrograman PLC. Alat-alat praktikum, yang pertama adalah CX Programmer, yang kedua PLC Omron CP1L. Memasuki contoh gerbang logika yang pertama, yaitu gerbang logika N. Gerbang logika N adalah jenis gerbang logika yang memiliki dua input, dan hanya memiliki satu buah output. Output dari gerbang logika N akan berlogika 1 hanya dan hanya jika semua input berlogika 1. Representasi dari gerbang logika N dalam ladder diagram menggunakan kontak bisa normally open atau normally close yang dihubungkan secara seri. Dapat dilihat pada gambar ladder logic program berikut. Yang selanjutnya adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah jenis gerbang logika yang memiliki dua input dan memiliki satu buah output. Output gerbang logika OR akan berlogika 0 hanya dan hanya jika semua input berlogika 0. Representasi dari gerbang logika OR dalam ladder diagram menggunakan kontak bisa normally open atau normally close yang dihubungkan secara paralel. Selanjutnya, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah jenis gerbang logika yang hanya memiliki satu buah input dan satu buah output. Output dari gerbang logika NOT adalah kebalikan dari logika inputnya. Apabila input berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Begitu pula sebaliknya. Representasi dari gerbang logika NOT dalam ladder diagram adalah dengan menggunakan konteks jenis normally close. Contoh yang terakhir adalah gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR atau exclusive OR adalah jenis gerbang logika yang memiliki dua input dan hanya memiliki satu buah output. Output dari gerbang logika XOR adalah 0 apabila semua inputnya berlogika sama, dan akan berlogika 1 apabila salah satu input A atau B dalam keadaan bernilai logika 1. Instruksi dasar PLC yang pertama yaitu timer. Timer merupakan instruksi yang menghasilkan waktu jeda atau delay dalam waktu tertentu. Lamanya delay timer dapat ditentukan oleh pengguna atau user itu sendiri. Timer yang digunakan pada PLC Omron CP1L sangat beraneka ragam. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada modul ini hanya akan dibahas timer dasar yaitu TIM. TIM beroperasi dengan mengurangkan nilai set value yang bisa diatur oleh user dengan basis 0,1 detik. Timer number atau N adalah alamat untuk timer TIM. Set value merupakan nilai delay yang diinginkan oleh user. Apabila input TIM berubah dari logika 0 ke logika 1, maka timer akan menghitung mundur dari nilai set value yang sudah diatur. Untuk mereset timer, dapat dilakukan dengan cara membuat input timer berlogika 0. Contoh instruksi dasar PLC yang kedua adalah counter. Counter merupakan instruksi yang digunakan untuk mencacah atau count dalam jumlah yang sudah ditentukan. Input dari counter bisa berupa sebuah sensor yang digunakan untuk menghitung banyaknya masukan. Secara umum, jenis counter dibagi menjadi dua macam, yaitu up counter dan juga down counter. Up counter adalah counter yang menghitung naik dari 0 sampai kepada bilangan yang diinginkan. Dapat dilihat pada slide berikut, contoh dari up counter. Setiap ada input berlogika 1 pada port PLC yang telah ditentukan oleh user, counter bertambah 1 sampai inputnya berlogika 0. Down counter merupakan counter yang menghitung turun dari bilangan sampai kepada 0. Dapat dilihat berikut merupakan gambar dari down counter. Setiap ada input berlogika 1 pada port PLC yang telah ditentukan oleh user, counter berkurang 1 sampai inputnya berlogika 0. Instruksi dasar PLC yang terakhir yaitu latching relay. Digunakan untuk membuat output terus berjalan walaupun input sudah tidak ditekan lagi. Penggunaannya adalah dengan menghubungkan output dengan input.
Penghubungan dapat dilakukan dengan memberikan alamat yang sama. Contoh dari kegiatan ini dapat dilihat pada gambar tersebut. Sekian materi dari modul 3. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan kepada asisten jaga masing-masing. Terima kasih. Selamat datang di praktikum PLC modul 3. Di sini kita akan mencoba membuat program timer sederhana. Pertama-tama kita akan membuat open kontak dengan alamat 0.01 sebagai on pada sistem ini. Yang kedua, kita akan membuat close kontak 0.02 sebagai off pada sistem ini. Nah, setelah itu kita akan membuat output 100.00 sebagai indikator nyala atau tidaknya pada sistem ini. Nah, di sini untuk input kita menggunakan pengalamatan 0.01, 0.02 atau bisa diawali dengan awalan 0. Nah, untuk outputnya diawali dengan awalan 100 dan dilanjut di 100.00, 101 dan seterusnya. Setelah itu kita akan menambahkan rangkaian latching. Apa itu latching? Latching itu nantinya itu membuat output tetap berjalan walaupun inputnya sudah tidak ditekan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti waktu simulasi. Itu kita lanjut membuat timernya. Untuk membuat timernya ini kita bisa menekan tombol T pada keyboard, lalu muncul ini, lalu langsung pilih tim, masukkan alamatnya yaitu 0, langsung enter, kemudian masukkan value delay yang diinginkan. Nah, di sini ditambahkan tanda pagar diikuti dengan angka ini agar mengubah ke satuan milisecond. Nah, setelah timernya selesai dibuat, maka akan membuat outputnya yaitu lampu. Nah, lampu ini akan mati ketika timer selesai menghitung. Nah, di sini akan dibutuhkan close kontak untuk mematikan lampu bila timernya nanti selesai menghitung. Oke, langsung aja disimulasikan. Nah, di sini kita akan menyalakan. Di sini kita membutuhkan latching karena pada PLC itu untuk defaultnya itu dia push button. Nah, push button itu kalau misalkan ditekan sekali, dia itu tidak akan menyalakan semuanya. Tidak akan menyalakan karena setelah ditekan dia masuk 1, setelah itu 0 lagi. Nah, di sini makanya dibutuhkan latching agar setelah ditekan 1, maka dia akan menahan terus sampai rangkaian ini dimatikan di kontaktor yang off, dimasukkan perintah off. Nah, di sini matikan. Nah, untuk mengulangi lagi, di sini tinggal dimasukkan. Nah, maka akan menyala, timernya berjalan selama 50 milisecond. Setelah berjalan 50 milisecond, lampunya akan mati. Sekian penjelasan dari saya. Ya, selanjutnya kita akan membuat instruksi dasar counter. Pertama-tama kita membuat open kontak dengan alamat 0.00. Ini untuk sebagai input penghitungan. Nah, setelah itu kita akan membuat instruksi counter dengan mengetik CNT pada keyboard. Lalu kita enter, lalu masukkan alamatnya 0, lalu kita masukkan value yang akan kita hitung. Tambahkan tanda pagar sebelum memasukkan nilai. Setelah itu masukkan lagi open kontak dengan alamat 0.01 sebagai input tombol reset. Setelah itu bisa kita jalankan. Masukkan tanda 1 untuk inisiasi on. Setelah itu on. Nah, di sini kita akan melihat perubahan pada 4 PCD. Ketika kita tekan tombol 1,
maka di sini akan ikut berkurang. Setelah itu ulangi lagi penghitungan sampai angka yang kita masukkan di awal sampai habis. Ini menandakan bahwa penghitungan sudah berjalan, dan di sini counter telah selesai menghitung. Nah, apabila ingin mengulang penghitungan bisa dengan memasukkan inputan pada reset. Ini akan kembali seperti semula. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.